Saat ini kita bawa pujian kita, nyanyian syukur kita. Saat pagi hariku datang lagi ya Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kembali kita katakan pujian ini. Saat pagi hariku datang lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kami sembah, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami datang, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
percaya Tuhan, saat kami datang padamu, kasih dan rahmat-Mu Tuhan terus mengalir, mengalir dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih. Haleluya, ya haleluya. Terima kasih Roh Kudus, hati kami percaya kekuatan yang baru daripada-Mu yang mengalir memenuhi kami Tuhan, mengurapi kami Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Oh, haleluya. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Engkau yang memenuhi kami Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jambanlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kembali kita katakan pujian ini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau
Celikanku yang melaku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kekudusan-Mu ya Tuhan, karena hadirat-Mu yang terus kami rindukan Tuhan. Ya ralabata karalabaralabaralabarala. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Ya Allah patahkan Yesus. Ya Allah patahkan oh ya Allah patahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kekuatan-Mu Tuhan, karena pengurapan minyak baru Tuhan yang mengalir. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau sajalah yang layak disembah, Engkau sajalah yang layak ditinggikan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Engkau yang terus menarik kami datang kepadamu Tuhan. Dengan kerinduan hati kami
untuk terus apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Arahan dan tuntunan-Mu ya Tuhan kami dapatkan daripada-Mu Yesus. Kau yang terus mempertajam telinga kami Tuhan, untuk mendengar seperti seorang murid firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Haleluya Yesus. Oh ya rabata karana barabata, ya rabata karana barabata. Terima kasih Tuhan. Oh ya rabata karana barabata. Hati yang terus Tuhan mendapatkan firman yang daripada-Mu. Oh haleluya. Ya ralabata karalabaralabaralabaralaba. Karena arahan-Mu Tuhan, karena tuntunan-Mu Bapa, yang menjadi kekuatan, yang membawa kami umat-Mu Tuhan pada kehendak-Mu, rencana-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kembali pagi hari ini kami dibangkitkan Tuhan. Roh kami Tuhan, jiwa kami dikuatkan Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hari kami datang kepada-Mu ada kekuatan yang baru. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yang akan terus mengisi bejana hati kami, yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi arahan dan tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, luar biasa pagi hari ini kita memulai dengan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah yang membawa orang Israel kapan dia harus berjalan menuju tanah perjanjian, kapan mereka harus berdiam. Awan kemuliaan Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan. Kita hari ini ada di dalam hadirat Tuhan untuk menyatakan isi hati kita siap apapun yang Tuhan akan kerjakan sepanjang hari ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya memberikan sebuah perenungan dalam ibadah Morning Glory Worship ini, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Seolah-olah seringkali kelihatannya adalah orang yang merdeka, tidak lagi ditawan, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tetapi faktanya kita seringkali menjumpai hidup kita sebenarnya belum merdeka. Nah, hari ini kita juga akan belajar kira-kira trik apa yang digunakan iblis untuk membelenggu kita, memenjarakan kita, untuk kita tidak bergaul intim dengan Tuhan. Ini pergumulan dan perjuangan bagi semua jemaat Tuhan. Tuhan rindu kita adalah menjadi umat yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi seringkali iblis berusaha menahan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pengalaman ini kita bisa lihat dari pengalaman orang-orang Israel ketika mereka di tanah Mesir. 10 tulah yang menimpa Mesir, yang Tuhan berikan kepada Mesir adalah sebenarnya bukan tulah semata, bukan wabah semata, bukan pandemi semata, tetapi adalah peperangan rohani. Sebab kalau kita lihat 10 tulah itu berbicara tentang 10 dewa orang-orang Mesir.
Bagaimana Nil, salah satu dewa orang Mesir, hari itu yang pertama airnya menjadi darah. Kita ingat juga orang Mesir menyembah dewa matahari sebagai dewa yang tertinggi yang disebut dengan dewa Ra, ya. Dan satu saat 3 hari 3 hari matahari tidak bersinar di Mesir. Artinya Allah yang menunjukkan bahwa superioritas Allah ada di tengah-tengah hidup mereka. Nah, hari ini kita percaya superioritas Allah juga akan Tuhan perlihatkan dalam hidup kita supaya kita beribadah kepada Allah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang Mesir, Firaun, ketika mereka tertekan oleh tulah itu, ketika mereka dalam situasi yang sulit? Bagaimana strategi iblis yang saya percaya iblis itu dibilang pintar, tapi bodoh. Kenapa? Karena dia tiap fase, tiap masa melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita menemukan cara kerja mereka seperti apa. Yang pertama kita lihat Keluaran 8 ayat 24 sampai 28. Maaf, pasal ayat 25 ya. Sampai 28. Ini cara yang pertama Firaun bagaimana menahan orang Israel agar mereka tidak keluar dari negeri Mesir, tetap mereka beribadah, tetapi mereka bisa ditawan oleh orang-orang Mesir. Katakan begini, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Nah, tapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami persembahkan korban yang menjadi kekejian orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat 28 perhatikan. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Dalam situasi yang terjepit, Firaun harus memberikan sebuah solusi bagaimana tulah itu berhenti. Pada sisi yang lain dia juga tidak rela membiarkan orang Israel itu pergi menuju tanah perjanjian yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Maka timbullah sebuah rencana jahat dalam hidup Firaun. Dia bilang orang Israel boleh beribadah kepada Allah, tetapi dengan kalimat-kalimat yang terakhir dikatakan janganlah pergi terlalu jauh. Hal yang pertama yang seringkali kita anak-anak Tuhan tidak mengalami terobosan dengan Tuhan, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak mengalami tanah perjanjian yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, tidak mengalami berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang pertama, karena kekristenan yang tidak radikal dengan Tuhan. Artinya boleh beribadah, tetapi janganlah terlalu jauh. Kenapa? Pertanyaan saya menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa Firaun berkata, pergilah beribadah tapi janganlah terlalu jauh. Orang Israel ketika beribadah, mereka kaum budak, maka mereka akan berjalan kaki menuju padang gurun dalam perjalanan mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan mudah, kalau dikatakan janganlah terlalu jauh, dengan mudah kalau suatu saat orang Mesir ingin menangkap kembali orang Israel, mereka tinggal pakai pasukan berkuda untuk mengejar orang-orang Israel ini. Nah, Alkitab memberikan catatan penting buat kita hari ini. Orang yang akan mengalami tanah Kanaan, orang yang mengalami tanah yang diberkati Tuhan, orang yang mengalami kelimpahan dari Tuhan yang pertama adalah orang-orang yang mau radikal dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, beberapa orang yang radikal dengan Tuhan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama janda di Sarfat. Dia punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi dia serahkan roti yang pertama itu kepada Elia. Dan apa yang terjadi? Sepanjang musim kemarau itu dia diberkati Tuhan. Kita ingat juga Rasul Paulus adalah orang yang radikal dengan Tuhan. Dan buah pelayanan sampai hari ini, Injil diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa. Artinya saya percaya hari ini anak-anak Tuhan stop menjadi anak-anak yang cengeng, yang menjadi anak-anak yang gampang mengeluh. Hari ini yang Tuhan cari adalah Kristen yang radikal, yang siap berjalan dan maju dengan Tuhan tanpa
mau menyerah dengan apapun situasi yang terjadi hari ini. Ya. Sebab kenapa? Iblis berusaha menawannya, iblis tetap berusaha mencegah orang Israel berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dengan cara apa? Dikatakan mereka boleh beribadah, tapi jangan jauh-jauh. Saya percaya orang Israel diizinkan beribadah, tetapi mereka tahu, orang Mesir tahu kalau dibiarkan begitu saja, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hari ini tidak ada jalan lain ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan adalah kita radikal dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh, kita all out dengan Tuhan, kita luar biasa bersama dengan Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan ketika kita berani melangkah dengan iman kita. Contoh yang lain bagaimana orang yang melangkah dengan iman adalah orang yang mengalami kemenangan. Waktu orang Israel mau masuk tanah perjanjian, mereka harus melewati sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu katanya sedang sebak, artinya mungkin sedang meluap karena musim menuai. Dan bagaimana cara Allah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian dan melewati sungai Yordan ini? Apakah Allah membelah sungai Yordan seperti laut Teberau, Musa angkat tongkatnya dan laut itu terbelah? Artinya Allah membelah dulu baru orang Israel jalan? Enggak. Fase perbedaan yang sangat jelas antara orang Israel pada masa Musa dan pada masa Yosua adalah kalau masa Musa, orang-orang Israel, Allah lakukan sesuatu dulu, angkat tongkat, terbelah laut Teberau, orang Israel jalan. Artinya mereka pengennya melihat mujizat dulu, melihat pernyataan Allah dulu, baru mereka berjalan. Berbeda dengan generasi orang Israel pada generasi Yosua, mereka Tuhan perintahkan para imam mengangkat tabut itu dan sungai Yordan terbelah. Bukan ketika mereka sedang mengadakan praise and worship, bukan mereka sedang mengadakan penyembahan yang hebat, tetapi sungai Yordan terbelah ketika para imam yang mengangkut tabut itu mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Jadi artinya saya percaya orang yang mau melangkah dengan Tuhan, secara intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, adalah orang yang akan melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Hari ini hal yang pertama iblis mengikat kita dengan cara apa? Dengan cara agar kita tidak pergi jauh-jauh. Yang kedua kita lihat cara Firaun mencegah orang Israel lari dari Mesir tetap tinggal di Mesir. Kita lihat dalam Keluar pasal 10. Mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku irsyad bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawanya kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Kata Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan orang-orang yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat jahatlah maksudmu. Ayat 11-nya. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Perhatikan. Yang kedua, ketika proses yang pertama orang Israel tidak menerima tawaran orang Firaun ini, mereka tetap ngotot untuk beribadah kepada Allah, maka Tuhan menambahkan tulah demi tulah kepada Mesir. Dan Firaun mengambil sebuah strategi yang luar biasa. Dia bilang begini, dalam kondisi yang terdesak. Kenapa terdesak? Karena staf-stafnya, orang-orang kepercayaannya menyatakan, udah lepaskanlah orang Israel. Karena orang Israel menjadi jerat bagi kita. Bertubi-tubi epidemi, bertubi-tubi tulah menimpa kita hari ini. Lalu Firaun bilang begini, sekarang dipanggilnya Musa dan Harun, ditanya lagi, siapa-siapa yang akan beribadah kepada Tuhan. Maka Musa berpikir, wow, ini kesempatan untuk membawa orang Israel berjumpa dengan Tuhan. Maka dia bilang,
setiap laki-laki, wanita, anak perempuan, anak laki-laki, kambing, ternak, lembu, sapi, kami beribadah bertuhan. Tetapi apa yang terjadi kalau ayat yang kita baca tadi, Firaun bilang begini, kalau aku membiarkan kamu beribadah, betapa jahatnya aku. Tetapi sekarang kamu boleh beribadah hanya laki-laki saja. Artinya istrinya masih di Mesir. Anak-anak mereka masih di Mesir. Kambing domba mereka masih di Mesir. Pertanyaan saya, kalau laki-laki itu beribadah, berjumpa dengan Tuhan di padang gurun, kalau dia milih 3 hari perjalanan jauhnya, mereka berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang indah, mengalami fresh encounter dengan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah orang Israel akan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang seperti Tuhan mau dipimpin oleh Musa, atau mereka kembali lagi ke Mesir? Saya percaya orang Israel biarpun hebat mengalami perjumpaan dengan Tuhan di padang gurun, dia tidak akan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian seperti yang Tuhan inginkan. Mereka akan kembali lagi ke Mesir. Kenapa? Karena keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka ada di Mesir. Lihat cara iblis bagaimana menghentikan perjalanan iman kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iblis menyerang rumah tangga dan keluarga kita. Hari ini banyak para hamba Tuhan yang hidupnya hancur karena rumah tangga mereka diporak-porandakan oleh iblis yang luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang haus akan Tuhan, yang rindu Tuhan, mengalami hal yang hebat ketika mengalami goncangan yang hebat ketika rumah tangga mereka diporak-porandakan iblis. Jadi kita harus sadar, harus aware hari ini, iblis berusaha menahan laju pertumbuhan iman kita, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan dengan cara apa? Membiarkan keluarga kita masih ada dalam belenggu ikatan iblis. Jadi oleh sebab itu saya percaya Firaun bukanlah orang yang bodoh. Dia mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, kalau orang Israel pergi beribadah, itulah berhenti. Tapi yang kedua, mereka tetap menguasai orang-orang Israel ini. Tapi apa yang terjadi, Musa tidak mau dengan negosiasi seperti itu. Dan Musa kembali kepada orang Israel dan tulah yang ke-9, tulah yang ke-10 ditimpakan kepada orang Mesir. Dan yang ketiga, bagaimana cara Firaun menahan orang Israel tidak keluar dari Mesir, kembali lagi ke Mesir. Kita lihat pasal 10 ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga anak-anakmu boleh beribadah turut berserta kamu. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban makanan harus kau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Yang ketiga, ketika tawaran proposal perdamaian yang diajukan Firaun ditolak oleh Musa, dan apa yang terjadi, tulah ditimpakan kembali orang Mesir, dan Firaun sadar bahwa dia makin terhimpit dan terjepit oleh tangan Tuhan yang kuat menopang orang Israel ini. Makanya ketika bilang begini, oke, kalau kamu mau beribadah, kamu boleh bawa istri, bawa anakmu, tetapi lembu sapi, kambing dombamu tidak boleh kamu bawa. Coba bayangkan mereka beribadah di padang gurun, di padang gurun 3 hari perjalanannya. Mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka menikmati hadirat Tuhan yang hebat. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, yang supranatural Tuhan. Pertanyaan saya, setelah mereka beribadah, apakah mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel? Ataukah mereka akan kembali lagi ke Mesir? Maka saya percaya jawabannya, mereka akan kembali lagi ke Mesir. Kenapa? Karena kambing domba, lembu sapi mereka ada di Mesir. Sebab Alkitab sangat jelas mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Cara iblis yang ketiga menjerat kita untuk tidak mengalami breakthrough dengan Tuhan, tidak mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan, fresh encounter dengan Tuhan, yaitu Tuhan mengikat kita dengan harta kita. Ya. Harta kita membuat kita mengasihi harta lebih daripada apapun juga. Dalam gereja hari-hari ini terjadi sebuah hal yang agak
miris, yaitu ada sebuah deal politik dalam gereja, bagaimana orang-orang kaya menguasai gereja dengan kekayaannya. Itu terjadi seperti Ananias dan Safira. Kenapa Ananias dan Safira yang berbohong kepada Petrus, yang menahan sejumlah hasil penjualannya, lalu Ananias dan Safira mati? Apakah Tuhan tidak boleh dikasih sedikit? Kalau sedikit Tuhan marah lalu membinasakan orang itu? Apakah kalau suatu saat kita kepepet persembahan biasa 10.000, sekarang 5.000 langsung dimatiin sama Tuhan? Tidak. Tetapi kalau kita lihat konteksnya bicara dalam Kisah pasal 6 itu, kita menemukan sebuah perkara bahwa hari-hari itu semua jemaat orang Israel, begitu jemaat Tuhan, orang percaya, begitu hatinya terbuka dan mereka menyerahkan harta milik mereka buat Tuhan. Dan kalau kita lihat dari pengalaman itu, ada salah satu orang yang bernama Barnabas, dia menyerahkan hartanya dan dia dipilih menjadi salah satu pelayan Tuhan. Artinya Ananias berharap dengan apa yang dia beri, dia mendapatkan otoritas rohani dalam gereja. Itu sama seperti Simon si penyihir. Berikanlah aku kuasa itu supaya kalau aku menumpangkan tangan, orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan dia siap membayar dengan harganya. Hati-hati saudara yang terkasih, Mamon itu menjadikan seseorang mencintai uang lebih, sehingga dia menggunakan uang itu seringkali untuk menjadikan dia memiliki otoritas dalam gereja. Ya, hari ini kita melihat sebuah pengalaman menarik. Orang Israel akan kembali ke tanah perbudakan mereka di Mesir kalau mereka membiarkan kambing, ternak, lembu, sapinya tetap ada di Mesir. Hari ini Tuhan mau bukannya sekedar membawa kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi seluruh eksistensi hidup kita, bahkan sampai harta kekayaan kita menjadi bagian daripada persembahan kita kepada Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan tidak mau di hati kita ada terselip kecinta akan uang, ada terselip mengasihi mamon lebih daripada Tuhan sendiri, sehingga kita tidak akan mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kasih Tuhan hari ini, sadarlah ada strategi yang licik yang dibuat oleh Firaun yang hampir sama hari ini, strategi membuat kita tidak mengalami breakthrough dengan Tuhan. Yang pertama adalah iblis mengikat kita supaya tidak jauh-jauh. Iblis mengikat kita dengan masa lalu kita hari ini. Banyak orang yang tidak mengalami breakthrough dengan Tuhan karena mereka selalu hidup dengan masa lalunya. Ya. Yang kedua, mereka tidak mengalami breakthrough dengan Tuhan. Kenapa? Karena iblis menghancurkan rumah tangga dan keluarga mereka. Dan yang ketiga, kita tidak mengalami breakthrough. Kenapa? Karena hati kita masih melekat dengan harta dan kekayaan kita. Dan kita berjuang bersama. Saya mengajak kita berjuang bersama untuk menaklukkan 3 perkara ini sehingga kita mengalami breakthrough, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Percayalah, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apapun yang ada yang kita miliki tidak akan pernah bisa kita anggap menyamai dengan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami Tuhan dan kita tidak terikat dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Salam, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus menjadi tuntunan arahan bagi kita semua jemaat Tuhan untuk apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita, mari kembali kita naikkan pujian kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, dan biar menjadi kerinduan hati kita untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan
dengan segenap jiwa menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini diberikan kesempatan untuk melibatkan Tuhan di hari-hari yang kami jalani sepanjang hari ini. Ada banyak aktivitas yang mungkin harus kami kerjakan, ada rutinitas yang kami harus lakukan, tetapi kami tahu kalau kami mengerjakannya dengan Tuhan yang bersama dengan kami, maka kami akan mengerjakan perkara-perkara ini dengan hati yang mengasihi dan melekat dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berdoa bersyafaat bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau luputkan dari malapetaka, Engkau lepaskan dari jerat burung yang mengikat. Kami berdoa secara khusus Tuhan, karena sudah ada 47.000 orang yang terpapar karena COVID-19 di seluruh Indonesia. Kami berdoa awan kemuliaan Allah akan menaungi Indonesia, sehingga awan pekat yang menaungi Indonesia selama ini, bayang-bayang maut yang selama ini ada di negeri atas negeri kami, boleh Tuhan dilalukan dari negeri dan bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdoa buat presiden yang kami banggakan, Presiden Joko Widodo, para menteri, staf-staf yang ada membantu bagaimana memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan untuk memampukan mereka melewatkan Indonesia dari malapetaka yang besar dan dahsyat ini. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan obat di Indonesia yang hari ini sedang berjuang mencari anti vaksin terhadap corona ini Tuhan. Biar Tuhan membuat keberhasilan dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Demikian juga buat bangsa-bangsa yang hari ini sedang berjuang bersama Tuhan untuk menemukan antivirus ini. Kau Tuhan nyatakan kehendak dan rencana-Mu agar bangsa kami, agar dunia ini dilewatkan dari bayang-bayang maut Tuhan. Kami berdoa untuk call di seluruh Indonesia. Di Medan hari ini Pak Pardi bersama dengan Ibu Gembala masih di Medan melayani jemaat di sana. Tuhan jagai mereka.
Tuhan naungi mereka dengan kebaikan, agar Medan boleh menjadi mercusuar yang menuntun banyak orang berjumpa, mengalami pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Bengkulu Tuhan, Ibu Silayan. Engkau yang menaungi ibu ini Tuhan dengan urapan Allah. Sehingga pekerjaan dan pelayanan apapun yang dilakukan, semua Tuhan nyatakan dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Palangkaraya yang kerinduannya sedang membangun gereja di daerah Pilang Tuhan, di pedesaan. Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan yang menyediakan semua apa yang dibutuhkan proses pembangunan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Balikpapan, dalam pergumulan apapun juga gereja-Mu Tuhan akan bangkit menjadi gereja yang menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk Bali Tuhan, biarnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan gereja-Mu di Bali, sehingga gereja di Bali akan mendapatkan jiwa-jiwa baru. Bahkan orang-orang asing pun akan beribadah, karena di situ mereka melihat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Harper Tuhan, kami berdoa untuk Cikampek, kami berdoa untuk Kerawang, kami berdoa untuk Cikarang. Semua ada dalam pagar perlindungan Tuhan semata. Kami juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Cikampek, Purwakarta dan Kerawang, baik Plasindo, baik Dunlop, baik Citata, baik Honda, baik Nissan, baik hotel-hotel yang ada, Mercure, Bridge, Harper, semua diberkati Tuhan. Karena inilah awal daripada berkat bagi kota ini ya Bapa. Tuhan mengerjakannya dengan istimewa. Kami juga berdoa Tuhan buat kekasih-kasih kami yang ada di rumah, yang hari ini bergabung dalam ibadah Morning Glory Worship ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Mukcung Tuhan. Kami berdoa bagi istrinya yang dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan kerjakan, karena keluarga ini keluarga yang setia kepada Allah. Tuhan lakukan yang terbaik sehingga keluarga ini boleh tetap bersuka cita, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai ada di tengah-tengah keluarganya. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sahatumpal Manurung di Cikampek Baru. Hamba yang setia, hamba yang mengasihi Engkau, dan hamba percaya Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang istimewa dan luar biasa dalam kehidupannya. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, Engkau memberkati rumah tangga dan keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya, sehingga Tuhan disenangkan karena melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Ririn Tuhan. Engkau tahu pergumulan hidupnya sebagai seorang ibu yang harus memelihara dan merawat anak-anaknya. Engkau berikan kekuatan pada masa-masa yang sukar ini. Tangan-Mu menopang ibu ini Tuhan, sehingga ibu ini tetap kuat di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Magdalena Endah di Bekasi Tuhan, yang baru tinggalkan suaminya beberapa waktu yang lalu. Hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya seorang diri. Tuhan akan menopang, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menghiburkan, dan Tuhan mampu membuat dia menjadi ibu yang mampu mendidik anak-anaknya hidup dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Nyoman Sukarni Tuhan yang ada di Cikampek Baru. Kami berdoa Tuhan bekerja dengan hebat luar biasa. Engkau berkati Ibu Nyoman bersama dengan Pak suami dengan anak-anaknya Tuhan, diberkati dalam segala kelimpahan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yulinda Simorangkir di Jakarta. Hamba tidak mengenal secara pribadi ibu ini, tetapi hamba percaya Tuhan mengenal, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya. Kami berdoa buat anak-anaknya juga yang kami dengar ada di Singapura Tuhan. Tuhan juga menjagai, Tuhan juga melindungi, Tuhan juga memberkati dalam segala kelimpahan anugerah yang daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa buat Ibu Ciahwa Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, kepedulian kasihnya buat keluarga di pastor ini yang tidak henti-hentinya menabur bagi keluarga di pastor ini, Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Tuhan akan menggantikan segala apa yang dia berikan berlipat kali ganda, supaya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Valindi Pohan Tuhan di Tangerang. Tuhan, kami berdoa Engkau menjagai dia seperti biji mata-Mu, dan pakai dia menjadi alat di tangan Tuhan sebagai PNS. Tuhan memberkati dia menjadi contoh bagi banyak orang, bahwa anak-anak Tuhan adalah berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami juga berdoa buat Kode Distiadi Tuhan di Purwadadi. Kami berdoa secara khusus proses penyembuhan anaknya Tuhan yang dalam proses fisioterapi akibat kecelakaan jatuh patah Tuhan. Kami berdoa
biarlah Engkau Allah yang ada, yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit dan akan memulihkan kesehatannya. Kami berdoa juga dalam pekerjaannya di toko Tuhan. Dia banyak bersinggungan dengan banyak orang. Tuhan yang akan menjaga daripada paparan COVID-19 ini. Tuhan memberkati istri dan anaknya dengan segala kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk amang kami zaman Sinaga di Tanggung Bongkar Medan Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan sampai pada masa tuanya. Dan hamba percaya Engkau tidak pernah kehilangan pengurapan dan hikmat yang Kau akan berikan kepada hamba-Mu ini. Dalam waktu yang tidak lama lagi, kekuatan dan kesehatannya Tuhan akan kerjakan sehingga dia tetap kuat bersama dengan Tuhan, melayani dengan Tuhan. Berikan hikmat bagaimana membawa Tanggung Bongkar ini menjadi gereja yang hidup dalam pengasihan dan anugerah Tuhan semata. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang luar biasa, Pak Richard Surinta Tuhan. Hamba-Mu yang luar biasa yang memberikan banyak berkat bagi banyak orang dalam pelayanannya. Kami menopang mereka dia Tuhan hari ini dengan doa karena kami percaya doa membuat mereka iman, doa membuat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Engkau menutup bungkus kehidupan dengan segala perkara yang dia jumpai. Tetapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupannya dan Tuhan akan menopang dengan kekuatan dan dahsyatannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Ramide Simbolon Tuhan di Cikampek. Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Apapun pergumulan yang dia jumpai, apapun kesulitan dia jumpai, perlihatkanlah Tuhan ada di tengah-tengah hidupnya dan dia selalu berharap kepada Tuhan dalam segenap pergumulannya. Kami juga berdoa buat Ibu Sarang Ibu Tet Tuhan. Kami berdoa dalam pergumulannya hari-hari ini. Dia mengalami KDRT dalam keluarganya. Tuhan topang, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan agar hatinya Tuhan balut dengan hati yang mengasihi Tuhan. Segala perkara yang sedang dia kerjakan, Tuhan membelanya dan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Alvera Hanafi Tuhan di Balikpapan. Kami berdoa tangan Tuhan yang kuat menyertainya, tangan Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah hidupannya. Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan. Kami juga berdoa bagi Ibu Lanigahan Tuhan yang ada di Kerawang. Tuhan juga berdoa, kami juga berdoa tidak henti-hentinya berkat Tuhan akan limpah dan mengalir dalam kehidupan mereka semua. Dan hamba juga berdoa Tuhan pagi hari ini buat para peniup shofar Tuhan yang meniup sangkakala kemuliaan Tuhan lewat geraha kol di tempat ini, yang menyanyikan worship Tuhan, penyembahan, yang membuka pagi ini dengan penyembahan. Kami berdoa bagi Pak Maksi Tuhan, Pak Maks dalam hamba-Mu Tuhan yang setia, hamba-Mu yang luar biasa, yang mengerjakan perkara-perkara dalam Tuhan dengan luar biasa setianya, memberkati istri dan anak-anaknya, memberkati pelayanannya, dan juga memberkati hari ini jalan yang sudah Tuhan buka dalam usahanya. Tuhan memberkati dalam segala kelimpahan anugerah yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak muda kami Eki Tuhan, Jack Chris Juniando Tuhan. Engkau memakai anak ini menjadi alat di tangan Tuhan yang sempurna dan hebat. Engkau memakai anak muda ini Tuhan melengkapi pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Oleh sebab Tuhan, kami memberkati dia dengan berkat urapan, berkat anugerah, berkat kebajikan dan kemurahan yang menyertai kehidupannya. Teguhkan terus panggilannya yang sempurna di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Berikan kekuatan sebagai seorang Ibu Gembala yang memberi makan domba-dombanya, yang menjadi teladan bagi domba-dombanya, yang akan hidup bagi domba-dombanya. Engkau berikan kekuatan yang istimewa dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Max Tuhan dalam kehidupan apapun yang dia gumulkan, kerinduan yang dia harapkan, Tuhan yang akan menjawab dan memberikan segala sesuatu yang dia minta kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Juan yang sudah terpisah 3 bulan dengan istrinya. Tuhan menaungi dengan anugerah. Tuhan menjagai keluarga ini seperti biji matamu sendiri. Engkau memberkati apapun yang diharapkannya. Tuhan menyatakan kasih setianya dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Stephen Tuhan yang terus dalam proses pergumulan untuk memasuki sekolah Alkitab di Petamburan. Tuhan yang menjagainya dan Tuhan mempersiapkan anak muda ini dengan urapan yang baru. Hamba berdoa sebagai seorang senior Tuhan, berdoa bagi anak muda ini. Engkau bungkus dengan darah-Mu Tuhan, agar anak muda ini tidak pernah melakukan kesalahan dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai dia secara maksimal, secara optimal, sehingga Tuhan mengerjakan perkara-perkara hebat dalam kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Obed Tuhan, anak muda-Mu ini Tuhan.
betapa banyak hal yang dia pelajari dari Engkau di tempat ini. Dan hamba percaya apa yang dia pelajari akan menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupannya. Tuhan menyatakan kehendak dan isi hatimu. Tuhan menyatakan rancangan dan rencanamu dalam kehidupannya. Mengurapi anak muda ini dengan urapan yang khusus. Sehingga dalam pelayanannya nama Tuhan selalu dipermuliakan dan diagungkan. Berkati kedua orang tuanya juga di Bengkulu dengan anugerah yang dari Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyerahkan pagi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau goreskan kisah kasih-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Supaya kami melihat tangan Tuhan yang kuat ada dan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa bagi hamba, istri, anak-anak hamba. Jadikan kami keluarga yang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, lekat dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.